Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15, kami dari kelas K3. Di sini kami akan mempresentasikan demo kami mengenai analisis HIV menggunakan machine learning dan similarity. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Dawsedi Pramana dengan NIM 135222157. Saya Valentino Krisbetradi, NIM 135222164. Saya Aurelia Vinesyaika dengan NIM 135222148. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai introduction dan background mengapa kami mengambil project ini. Jadi, memahami struktur RNA dari virus seperti HIV itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana virus tersebut bekerja dan berkembang biak. Tetapi tantangannya metode kimia seperti DMS dan 2A3 itu tuh biasanya memakan maksudnya metode kimia seperti DMS dan 2A3 itu biasa digunakan untuk mempelajari struktur RNA dengan cara mengukur seberapa reaktif setiap nukleotida. Tapi cara ini memakan waktu dan mahal dan juga hanya bisa dilakukan di laboratorium. Oleh karena itu, proyek kita menawarkan solusi dengan menggunakan machine learning, yaitu jadi sistem ini akan menggunakan jaringan neural network yang dilatih dengan banyak data eksperimen DMS dan 2A3 untuk prediksi seberapa reaktif setiap bagian RNA hanya dari urutannya saja. Jadi reaktivitas ini menunjukkan seberapa fleksibel struktur RNA tersebut. Lalu sistem ini juga punya fitur untuk membandingkan urutan RNA yang diberikan pengguna dengan RNA dari virus HIV. Jadi proyek kita ingin membuat analisis struktur RNA menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Dan ini bisa membantu penelitian virus dan pengembangan terapi yang menargetkan RNA dan hanya dengan menggunakan alat berbasis komputer. Selanjutnya saya akan melakukan demo langsung untuk bagaimana sistem kami bekerja. Jadi untuk aplikasinya dapat dilihat di layar. Ini merupakan aplikasi yang kami buat. Ini merupakan graphical user interface sederhana yang kami buat untuk melakukan testing. Jadi untuk inputnya kami di sini tidak menyediakan penambahan file atau apapun, namun di sini kita lebih mengandalkan untuk user melakukan input untuk RNA-nya secara langsung. Jadi misalnya jika sudah siap nanti tinggal mengeklik untuk analyze sequence ini. Pada contohnya, misal saya akan menggunakan langsung untuk HIV. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari HIV. Ini kami ambil dari salah satu data di UniProt.db. Nah, dapat dilihat ini merupakan hasil yang akan kami tampilkan. Jadi untuk jadi terdapat dua tabel di sini. Pertama ada HIV sequence comparison dan HIV reactivity prediction. Untuk yang sequence comparison itu akan menampilkan tiga hal, yaitu alignment score, percent identity, dan HSP length. Sebenarnya percent identity ini akan menunjukkan perbedaan perbagian antara HSP length per alignment score. Namun yang perlu kita garis bawahi untuk similarity itu akan ada lebih tepatnya di alignment score. Jadi bisa dilihat ini untuk nilainya jika dibandingkan ketiga reference yang kami gunakan. Kami menggunakan tiga reference data untuk HIV sehingga string matching yang dilakukan akan lebih cepat. Yaitu yang pertama ini HIV1 isolate NIBSC, yang kedua ini HIV virus tipe 1, dan HIV complete genome. Jadi dapat dilihat masing-masing dari virus HIV yang kita coba tadi mendapatkan nilai sebesar 165, yang ini merupakan nilai sangat tinggi untuk comparison. Di bawahnya juga akan ada untuk reactivity prediction-nya. Masing-masing titik di sini ini menyimbolkan untuk masing-masing dari inputnya. Jadi kita bisa lihat kan di input ini ada ACG, GAU, AACG. Ini masing-masing titik itu melambangkan satu. Nah, masuk dari grafik di sini, ini lebih ke bentuk strukturnya. Jadi posisinya secara dua dimensi itu bentuknya akan seperti ini. Jadi untuk DNA ACG AGUA entah sampai berapa yang merupakan titik terakhir di sini, itu dia akan berada di dasar. Dan ya ini dapat dilihat
Ini hasil bentuk strukturnya jika kita menggunakan ground truth value yaitu 2A3. Jangan untuk RDMS hasilnya akan seperti ini. Mungkin kita bisa coba juga untuk yang lainnya. Misal saya input HIV yang lain. Nah, kita dilihat ini bentuk strukturnya mirip-mirip juga. Dan line score-nya juga lumayan tinggi, yaitu 122,5. Walaupun lebih rendah, mungkin karena bentuk strukturnya agak kurang mirip. Selanjutnya kita bisa coba juga untuk non-HIV. Ini salah satu contohnya. Nah, dapat dilihat alignment score-nya sangatlah rendah, 52. Bahkan bentuk strukturnya pun tidak ada mirip-miripnya antara HIV ini dengan HIV yang menjadi referensi kita dengan sequence yang baru saja saya coba. Nah, ada lagi yang lain ini seperti insulin yang paling bawah ini. Nah, ini untuk insulin yang ini kalau bisa kita lihat alignment score-nya juga cukup rendah, yaitu sekitar 48,5. Mungkin sekian untuk demo aplikasinya. Kita akan balik ke PowerPoint. Nah, selanjutnya ada di bagian analisis. Nah, dari tadi kan ada dua result, yang bagian atas itu yang nunjukin HIV similarity dan di bagian bawah itu ada reactivity-nya. Nah, dari kedua result itu sebenarnya kita bisa kayak menarik kesimpulan lain bahwa kalau misal reactivity dari sebuah sequence itu seperti ini, dia kemungkinan kemiripan dengan virus HIV-nya seberapa besar. Nah, seperti itu kemudian bisa dijadikan research lebih lanjut. Kemudian lanjut, Chris. Nah, jadi dari project kami ini kita dapat 3 poin utama. Yang pertama, project kami ini insightful karena bisa membantu menggambarkan sequence DNA itu dalam struktur yang lebih mudah diinterpretasi. Kemudian project kita ini juga termasuk yang bisa men-enhance utility. Jadi project kami ini bisa mempermudah untuk melakukan identifikasi similarity antara HIV dan juga DNA sequence inputan. Dan yang terakhir, project kami ini juga termasuk salah satu computational tool yang akan membantu untuk memprediksi antara DNA sequence yang kita masukkan dengan sequence-sequence lainnya, seperti itu. Next, please. Dan kesimpulannya adalah research yang kami lakukan ini bisa membantu para peneliti untuk mempermudah dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama di bagian memprediksi struktur sequence yang termasuk ke dalam HIV atau bukan. Dan kemudian next, please. Dari project kita ini sebenarnya masih banyak potensi untuk pengembangannya. Seperti kita bisa menambahkan database HIV itu yang lebih banyak, kemudian kita bisa membuat interface yang lebih friendly, dan juga kita bisa melakukan validasi lebih lanjut juga terhadap prediksi-prediksi kami secara eksperimental. Next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.